Welcome to Halo, sampai jumpa lagi dengan Aneka Channel yang selalu menghadirkan berita-berita seputar sepak bola terbaru. Kali ini kita bahas soal pemain naturalisasi. Dengan adanya program naturalisasi ini, tidak sedikit terjadi pro dan kontra. Dan inilah sederet daftar 11 pemain naturalisasi timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Siapa sajakah mereka? Mari kita bahas. Sumpah Maarten Paes menjadi WNI Selasa 30 September menambah daftar pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia di era kepelatihan Shin Tae-yong. Berikut daftar pemain naturalisasi timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Shin Tae-yong mulai menakodai tim Garuda sejak 28 Desember 2019. Ia mulai menyusun tatanan skuad mulai awal 2020, termasuk dengan deretan pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Hingga menjelang pertengahan 2024, sudah ada 11 pemain naturalisasi yang diresmikan PSSI. Posisi pemainnya pun beragam, dari penyerang, gelandang, bek, hingga kiper. Bukan tak mungkin jumlahnya akan bertambah seiring dengan beberapa nama masih dalam proses. Setelah Maarten Paes diumumkan sebagai WNI pada Selasa 30 September, ada dua pemain lain yakni Calvin Verdong dan Jens Ravens. Mereka menyatakan kesiapan membela timnas Indonesia dalam waktu dekat di bawah kepelatihan STW. Berikut daftar pemain naturalisasi timnas Indonesia di era STI. 1. Jordi Amat, salah satu pemain pertama yang dinaturalisasi pada era kepelatihan STI adalah Jordi Amat. Bek keturunan Spanyol itu mendapat status WNI pada 17 November 2022. Berselang sebulan kemudian, ex-pemain Swansea City itu mencatat debut di Piala AFF 2022 pada 23 Desember 2022. Timnas Indonesia menang 2-1 atas Kamboja. 2. Sandy Walsh menjalani sumpah setia sebagai WNI bersamaan dengan Jordi Amat. Namun tak seperti Jordi, Sandy harus menunggu lebih lama untuk debut akibat cedera. Pemain keturunan Belanda itu baru debut nyaris setahun kemudian pada 8 September 2023. Bek kanan itu membantu timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan. 3. Shane Patinama. Awal 2023 dibuka dengan resminya Shane Patinama sebagai WNI pada Januari tahun lalu. Ia jadi pemain naturalisasi ketiga di era STY. Pemain yang kini membela klub Belgia, KAS Eupen, itu mencatat debut di timnas Indonesia kala bertanding melawan Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 19 Juni 2023. 4. Rafael Struijk tetap memenuhi proses naturalisasi meski Piala Dunia U20 batal di Indonesia. Awalnya pemain berposisi penyerang itu diproyeksikan jadi bagian dari timnas Indonesia U20. Struijk mendapatkan status WNI pada 22 Mei 2023. Ia debut tak lebih dari sebulan kemudian saat Indonesia menjamu Palestina pada 14 Juni. 5. Ivar Jenner. Sama seperti Struijk, Ivar Jenner juga menyelesaikan naturalisasi walaupun Piala Dunia U20 gagal bergulir di Indonesia. Ia mengisi satu tempat di pos gelandang skuad Garuda. Pemain muda FC Utrecht itu debut di timnas Indonesia kala bersua Palestina pada 14 Juni. Kini Ivar jadi bagian penting dari timnas Indonesia dari level junior hingga senior. 6. Justin Hobner merampungkan status WNI pada 6 Desember 2023. Ia debut di timnas Indonesia dalam laga uji coba kontra Libya pada 2 Januari 2024. Ia kemudian membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023-2024. Selain berposisi utama sebagai bek tengah, Hubner juga bisa dipasang sebagai gelandang bertahan. 7. Jay Idzes resmi jadi WNI pada 28 Desember 2023. Meski tak bisa membela skuad Garuda di Piala Asia 2023, ia langsung debut di timnas Indonesia kala bertanding melawan Vietnam pada Maret lalu. Pemain klub Italia Venezia itu tampil menjanjikan sebagai bek tengah. Duetnya bersama Rizky Ridho dan Justin Hubner membuat benteng pertahanan Indonesia kukuh. 8. Nathan Theo Aon resmi mendapat status WNI pada 12 Maret lalu. Sama seperti Jay Idzes, Nathan juga debut saat melawan Vietnam pada 21 Maret. Ia tampil sebagai bek kiri saat itu.
Namun ia juga bisa dipasang sebagai gelandang bertahan seperti yang dilakukan di Piala Asia U23 2024. 9. Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen resmi jadi WNI pada 24 Maret lalu. Ia jadi bagian penting lini depan timnas Indonesia saat ini. Ia mencetak gol debut saat Indonesia menghajar Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 26 Maret 2023 lalu. Skuad Garuda menang 3-0 dalam laga itu. 10. Tom Hay. Tom Hay mendapatkan status WNI berbarengan dengan Ragnar Oratmangoen. Pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Belanda membantu timnas Indonesia tampil lebih rapi. Sosok yang mendapat julukan profesor itu juga mencatat debut dalam pertandingan yang sama dengan Ragnar. Pemain 29 tahun itu mencatat 1 assist untuk gol JIZES. 11. Maarten Paes. Maarten Paes adalah pemain naturalisasi paling mutakhir per 1 Mei 2024. Ia resmi jadi WNI pada 30 April 2024. Paes menambah panjang daftar pemain naturalisasi Indonesia. Kiper klub Amerika Serikat, Dallas FC, itu punya pengalaman dan kualitas tinggi sebagai penjaga gawang dengan karier di Eropa dan AS. Demikian deretan pemain naturalisasi timnas Indonesia. Semoga dengan bergabungnya pemain keturunan menjadikan kemajuan pesepak bolaan Indonesia terlepas adanya pro dan kontra. Sekian dan terima kasih.